Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari yang baru ini, Jumat 27 Januari 2023, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan begini firman Tuhan. Ayat Alkitab hari ini, Jumat 27 Januari 2023, diambil dari Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Perjalanan hidup manusia memang sering digambarkan sebagai sebuah perjuangan. Dan mungkin secara pemahaman iman yang mendasar, iman merupakan hal yang juga diperjuangkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena gambaran orang beriman itu adalah gambaran orang yang berjuang dalam menyatakan imannya di tengah-tengah kehidupan. Hal apa yang menjadi sebuah pegangan bagi orang beriman untuk berjuang menyatakan imannya? Ya tentu saja, karena di dalam iman kita mempunyai keselamatan. Di dalam iman kita memperoleh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwasanya bagaimanakah kasih Allah yang menolong bangsa Israel juga menolong kita dalam kehidupan kita. Meskipun di awal ayat ini, ayat pertama, kita melihat Allah tidak mau bersama-sama atau di tengah-tengah bangsa Israel. Karena kita ketahui bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mengapa Allah tidak mau bersama-sama dalam perjalanan mereka? Karena Allah tidak mau menghukum bangsa Israel karena perilaku dan kelakuannya. Kita melihat di dalam kemahakuasaan Allah, Allah senantiasa, Allah selalu mengutamakan kemahakasihanannya. Maka dari itu, di ayat 14 ini menunjukkan bahwasanya Allah membuktikan, Allah menyatakan kasihnya kepada bangsa itu. Yang pertama, di ayat sebelumnya, perikop ini, Allah tidak mau karena Allah tidak menginginkan hukuman kepada bangsa Israel. Tetapi
di dalam perjalanan itu, Musa yang memberikan sebuah jawaban kepada Allah, memohon kepada Allah, agar Allah bersedia untuk bersama-sama dengan mereka. Begitu jugalah dalam gambaran kehidupan kita. Allah memelihara. Dan kita juga harus datang kepadanya, menyatakan memohon kepada Allah, agar kita senantiasa bersama-sama dengan Allah. Karena kita ketahui, perjalanan hidup kita, 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Begitu juga yang dipahami oleh Musa. Kalau Allah tidak bersama-sama dengan kami, bagaimana nasib kami? Bagaimana kelangsungan hidup kami? Dan inilah firman Tuhan untuk kita, untuk mengingatkan kita menjalani tahun yang baru ini. Agar senantiasa memohon, meminta, datang kepada Allah untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Karena keberhasilan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, itu adalah pertolongan Allah, petunjuk Allah, dan pemeliharaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, perjalanan hidup kita, terlebih ancaman resesi dunia, baik dalam bidang pangan, ekonomi, ataupun yang lain, ini tidak berarti apabila kita bersama-sama dengan Allah. Kita tidak mesti takut ataupun gentar menghadapi ancaman apapun dalam perjalanan kehidupan kita kalau kita bersama-sama dengan Allah. Maka dari itu bangsa Israel di dalam perjalanannya tidak takut meskipun ada bangsa Kanaan di perjalanan, bangsa Ham, bangsa Amori, bangsa Hem. Mereka tidak takut kepada bangsa itu karena Allah bersama-sama dengan kita. Kiranya Immanuel nyata dalam kehidupan kita, kita mendapatkan keberhasilan, kita mendapatkan sukacita, dan pemeliharaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan, agar kami tidak merasa hebat untuk menentukan perjalanan kehidupan kami atau menjalani kehidupan kami sehari-hari. Betapa lemahnya kami ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari kemudian, minggu kemudian, ataupun tahun kemudian. Tapi kami yakin dan percaya apabila kami bersama dengan Engkau, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kami akan memperoleh sukacita dan kami akan memperoleh berkat yang daripadamu. Terima kasih untuk hari yang baru ini ya Tuhan. Berkati dan tuntunlah hidup kami dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Kiranya kasih dan karunia-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.